Halo. Hari ini kami ada tugas. Tugasnya lama ya. Tugasnya itu buat video, baru nanti di-share ke YouTube. Jangan lupa like, share, dan komen. Subscribe ya, lupa. Oke, kita awali pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Sabahul. Kaifa halukum? Wa kaifa haluki ya ustadzah? Bi khairin walhamdulillah, insyaallah. Sekarang kita lihat nih, ada gambar duit. Kira-kira apa yang ada di benak kalian tentang gambar ini? Riba. Oke, nih apa nih? Duit di dalam dompet. Ya, duit di dalam dompet kepenuhan. Ini musibah yang sangat diinginkan oleh semua orang ya. Kenapa? Karena kita tidak punya uang. Terus ada lagi nih, apa nih? Kalau kita definisikan apa nih? Berjabat tangan. Ya, berjabat tangan. Berjabat tangan artinya Sepakat. Iya, sepakat. Ya, sepakat, benar. Sepakat. Lanjut. Ini apa nih? Stres, gila. Ya, ini frustasi ya. Akibat sesuatu yang bikin frustasi ini apa nih? Jualan, Ya, jualan. Benar. Ini apa nih? Bapak-bapak ngangkat itu apa padi? Iya, Masya Allah ya. Bapaknya. Jadi dari semua gambar yang ini, apakah bagaimana pendapat kalian terhadap gambar ini? Kalau misalnya kita jadikan menjadi satu ini, oh iya ya, udah tahu ya semua materinya, yaitu riba. Nih misal, riba minjam sama ukti Titi 20.000. Nih misal. Terus si ukti Titi menambah uangnya jadi 30.000. Menurut kalian itu adil nggak? Saya siapa juga terima saya. Astagfirullah. Ya, nggak terima kan? Itu nggak adil kan? Itu sikap yang adil atau nggak menurut kalian? Tidak. Kenapa nggak adil menurut kalian? Kalau mau bantu aja, nggak usah ngarep imbalan. Iya, betul. Riba itu adalah tambahan yang dilarang dalam Islam karena mengandung unsur ketidakadilan oleh satu pihak, yaitu yang menerima pinjaman tersebut. Gitu. Nih dari PPT ini mungkin dapat dilihat bahwasannya nih ada uang, ada transaksi. Memang dia transaksi, tapi dia membuat stres nih seperti ini, stres yang menerima uang tersebut begitu. Nih jerih payah, harus dengan jerih payah. Dan nih wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Akan membahas tentang riba. Gimana? Sedang maraknya peminjaman online, ya kan? Pinjol. Pinjol di mana banyak yang tertipu dengan itu. Gimana menurut Faradiba tentang pinjol ini? Tentang interaksi kita diskusi ya, jelaskan. Oh, Diva sudah menjelaskan, Masya Allah.
Jadi penjelasannya memang terperinci ya, sangat terperinci sekali, Masya Allah. Jadi memang di dalam riba ini dia itu ada tambah dan diskonnya bahkan ada yang sampai 100%, ada yang sampai 50%. Ibu pribadi, ibu pernah itu namanya pinjol sekali. Kenapa? Jadi ibu itu mencoba gitu. Awalnya saya coba-coba. Pinjolnya cuma segini, sekian persen. Ternyata mereka itu membohongi. Jadi ibu kenanya 50%. Jadi anak-anak, riba itu sebenarnya hukumnya, kalian tahu hukum riba apa? Ya betul, haram. Jadi jangan dekati riba. Riba itu haram, sama dengan haramnya babi, khamar, dan selainnya. Begitu. Apa nak? Tadi katanya selain babi dan khamar. Iya, kenapa itu? Jadi yang maksiat itu haram maksudnya. Maksiat itu haram, pacaran haram. Seperti beliau sama beliau, nggak boleh ya. Ada, jangan ya nak, jangan. Terus itu dia tuh bertumbuh dan bertambah, itulah yang dinamakan riba. Jadi uangnya misalnya 10.000 jadi bertambah 20.000. Dia bertumbuh dan bertambah. Apa nak? Itu dari siapa yang bertambah? Kita yang pinjam itu. Iya betul. Berarti kita untung banyak lah. Enggak, bukan kamu yang apa? Kamu yang meminjamkannya itu yang bertambah. Meminjamkan uang kepada orang lain itu yang mendapatkan keuntungan tersebut. Itulah yang dinamakan haram, karena dia secara tidak langsung itu mengambil keuntungan melalui uang, gimana ya, tanpa jerih payah gitu, makanya dinamakan haram. Iya, ada apa lagi? Tadi tanpa jerih payah kan. Misalnya lah yang pinjam, dia ikhlas kalau duit dia dikasih sama yang pinjamkan juga. Itu namanya sedekah ya, bukan itu namanya sedekah. Tapi pakai jalur pinjam. Nggak ada namanya pinjol itu sedekah. Jadi nggak, kalau misalnya kamu dapetin uang itu dari misalnya aplikasi, itu udah dinamakan pinjol. Kalau misalnya secara langsung dengan orang yang kita percaya, itu namanya sedekah. Insya Allah itu lebih diamanahkan untuk kita, lebih amanah daripada yang online kan kita nggak tahu orangnya ya gitu. Terus ada dalilnya nih, ibu bacakan ya. Ini Al-Baqarah ayat 275, di mana berbunyinya seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang hafal? Oh, nggak ada yang hafal. Oke, bentar. Ibu akan bacakan. Ini allazina ya'kuluna riba. Ya'kul yaitu mengambil keuntungan dari riba tersebut. La yaqumuna, tidak berpegang atau berdiri, illa kama yaqumul ladzina yatakhabbatuna syaitan. Jadi dia dilingkari dengan lingkaran syaitan begitu. Minal masyi dalika bi annahum qalu innamal bai'u, dia mengatakan bahwa perdagangan itu mislu riba, padahal enggak. Beda riba dengan berdagang dengan riba itu beda, sangat beda sekali. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Jadi Allah itu menghalalkan perdagangan, sedangkan Allah juga mengharamkan riba. Riba itu diharamkan sama Allah. Banyak dalil-dalil tentang riba ini yang sudah kita masuk 1540 ya. Ya. Banyak ya, di dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwasannya riba itu haram ya.
pada surat Al-Baqarah tadi, ada juga Ali Imran yang mana bunyinya itu ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ada juga nih macam-macam riba contohnya. Tadi ibu udah bilang ya macam riba itu gimana, contohnya juga dosa riba itu dan bahayanya pada muslim itu adalah dimana dosa tidak akan tidak akan dikabulkan oleh siapa yang melakukan riba. Itu Allah jelaskan pada kitabnya, dan disiksa di api neraka. Jadi dosa riba itu sangat besar ya, sampai di neraka mendapatkan siksanya. Terus hilangnya keberkahan dalam harta. Jadi harta yang sudah kita miliki dari perolehan keuntungan dari riba itu termasuk yang tidak berkah. Biasanya ya jarang berjalan dengan lancar gitu, atau tidak berkah, kehidupannya kurang. Terus ada sedekah, infak, dan zakat dari harta riba tidak diterima. Jadi infak maupun zakat maupun sedekah dari harta yang kita ambil dari perbuatan riba itu tidak diterima oleh Allah, tidak diterima sebagai pahala, tapi sebagai dosa. Cara menghindarinya gimana, Bu? Aku takut banget dong, misalnya terjerumus dalam kegiatan riba ini. Gitu. Gimana cara menghindarinya? Itu ya pertama, jangan transaksi barang dengan riba. Jual beli jangan nanti aku kasih bonus nih untuk kamu, tapi aku ambil segini dulu ya. Itu jangan dinormalisasi. Kemudian menghindari riba dalam transaksi pinjaman. Bagi kehidupan itu gimana sih dampaknya, Bu? Ini biasanya siklus utang yang sulit untuk diatasi. Jadi utang yang menumpuk. Jadi kan riba ini dia menjadi benalu untuk yang melaksanakan riba gitu, bukan yang mengasih riba. Jadi utangnya itu misalnya 10.000 hari ini, dia kan bunganya ada 10.000 lagi. Jadi bertambah tuh, yang harusnya 20.000 jadi 40.000, yang harusnya 40.000 jadi 80.000. Nah, itulah riba. Makanya nggak boleh. Itu dampaknya sangat merugikan. Nanti misalnya saya ngutang 1 miliar, berarti feedback untuk yang melakukan riba, yang beri riba tadi 2 miliar dong. Kan sama aja, itu namanya merugikan yang menerima riba ini. Dalam masyarakat itu kesenjangan ekonomi. Jadi kesenjangan ekonominya menjadi tidak stabil, kemudian menyebabkan ketidakstabilan. Ya betul. Itu mungkin ada yang bertanya. Nih masih 40 menit. Ada yang bertanya? Gak ada ya? Saya memang gak ada murid. Murid saya tidur. Ya memang mungkin kali ini agak mendalam ya. Memang riba ini sudah marak di semua kalangan ya. Marak terjadinya pinjaman online, tuh pinjol. Orang yang di rumah saja itu langsung dapat pinjaman gitu. Karena sekarang teknologi itu sangat maju dan sangat
berkembang pesat gitu ya. Segala asetnya dilakukan untuk riba, digadaikan, itu udah termasuk ya kan. Kemudian karena tidak mampu membayar, dia jadi menjual segala aset, segala misalnya dia punya tempat tidur, apalagi meja, hanya untuk membayar cicilan ke bank gitu, ke pinjaman online ini. Makanya di era sekarang itu sangat mudah untuk kita berbuat maksiat dan sangat mudah membuat kita untuk berbuat kebaikan. Kebaikan itu kita melakukan sedekah, sedangkan riba ini kita melakukan keburukan. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Mungkin anak-anak udah paham semua ya. Jadi penutupnya adalah kesimpulannya di mana riba ini kita harus menghindarinya sejak dini. Dari dimana misalnya nih, oke, semuanya udah paham ya, insyaallah. Mungkin ini dari saya, mohon maaf jika ada yang salah dari ibu. Qadarullah, waktunya memang sangat singkat. Kita akan tutup dengan kafaratul majelis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.